Yo A-Team, selamat datang lagi di channel Atta Halilintar, channel terkait super terkeren terhits di Indonesia bro, yang lagi banyak orang bahas ya. Alright guys, sebenarnya gini ya, yang gue mau bahas sekarang adalah sesuatu yang gue nggak pengen bahas ya, tapi semua banyak yang menuntut gue untuk membahas ini. Sebenarnya gini, kalau gue bahas, gue takut orang yang membahas yang lain dapetin mungkin unlike atau gimana yang lebih banyak ya. Jadi gini, ini kita gak usah basa-basi lagi, kita akan membahas tentang prank cewek matre yang gue bikin kemarin, yang banyak orang bilang prank cewek matre settingan. Alright, jadi kita akan membahas tentang settingan. Nah, pertama-tama gue pengen bahas tentang prank, makna prank ya. Prank itu apa gitu ya. Ini sebenarnya kita perjelas dulu, prank itu apa. Prank itu adalah perbuatan jahil atau ngerjain orang dengan tujuan guyonan atau hiburan atau asik-asikan. Jadi gimana caranya lu ngerjain orang, ditonton orang lain, dan orang yang nonton itu seneng, terhibur. Itu inti dari sebuah prank. Jadi bukan ngerjain orang sampai celaka, bukan, tapi ngerjain orang untuk dibikin dalam sebuah video. Alright, itu inti prank. Jadi prank sama dengan untuk hiburan. Kalau prank untuk kriminal, nah kita angkat tangan, beda cerita itu ya. Prank itu untuk hiburan, tapi banyak prank yang berakhir kriminal. Seperti apa? Kalian penasaran? Ayo kita bahas ini sama-sama. Oke, jadi dari konteks hiburan, prank untuk hiburan, prank asli itu keren, tapi prank settingan atau prank yang dibikin itu belum tentu dibilang juga itu gak keren. Kenapa? Kita akan bahas beberapa prank asli yang sebenarnya mungkin orang Indonesia sendiri belum tahu. Bahkan udah pernah lihat kasus kemarin ada yang bikin prank asli kena ke hukum. Ini penting guys, ini penting banget. Gue suka banget nonton prank, dan gue tahu mana prank yang 100% asli, mana yang enggak. Mungkin kalau prank yang 100% asli, lu mungkin tetap tanya-tanya di jalanan, sosial eksperimen, itu lebih gampang. Tapi kalau lu ngeprank sesuatu yang bakal memalukan orang, apakah orang itu akan terima dimalu-maluin? Kalau lu nggak minta izin dulu, lu nggak tanya dulu, oke? Dan itu bisa sampai ke jalur hukum. Kalau lu nggak tanya, lu nggak minta izin, terus lu tiba-tiba langsung bikin, apa orang itu nggak marah? Oke? Jadi gini, prank cewek matre atau prank gold digger ini bukan hanya ngetop di Indonesia, tapi ngetop di luar negeri. Sekarang kamu bisa lihat semua prank cewek matre atau gold digger yang ada di YouTube Indonesia. Setelah banyaknya aku lihat, aku yakin hampir semua gak 100% asli. Aku yakin itu. Prank cewek matre adalah prank yang menurut gue paling susah untuk dilakuin. Oleh karena itu, kalau ada yang bisa bikin prank cewek matre asli ya, aku nantangin, boleh ajarin aku datang ke rumah ya, dan gue akan langsung ngakuin sebagai king prank mungkin. Karena prank cewek matre itu paling susah, dan aku cuma sekali bikin prank cewek matre itu, dan itu aku mendapatkan DM, komen di Instagram, di YouTube untuk bikin prank cewek matre itu lagi. Jadi banyak banget yang suruh bikin lagi. Hampir setahun aku diminta untuk bikin lagi, aku nggak bikin. Karena menurut aku itu pranknya susah, dan kalau kita lakuin itu semua 100% sangat sulit, oke? Karena ini bukan prank-prank biasa. Dan prank cewek matre ini sangat-sangat bisa dimasukkan orang, kalau orangnya tidak terima, ke jalur hukum, atau bisa akibatnya berbahaya. Misalnya orang itu marah, misalnya orang itu bukan mukul kamu, misalnya orang itu bakal ngelakuin hal buruk kepada kamu. Ya jadi sebenarnya untuk orang-orang yang bikin prank, mungkin mereka sudah tahu kalau prank cewek matre itu bukan mudah. Tapi kalau mereka mau membahas itu untuk AdSense ataupun untuk dapetin view yang banyak, gak apa-apa guys. Berarti aku bermanfaat dong untuk mereka. Ya aku kan suka bermanfaat untuk orang banyak. Siap. Jadi kalau itu bermanfaat untuk dia dapat AdSense yang bagus, dapat ini yang bagus, atau dia dapat subscriber, atau dapat unlike yang banyak, ya gak apa-apa. Aku nggak apa-apa guys, karena haters gonna be hate ya. Aku sih nggak suka cemburu dengan orang lain. Cuman orang itu bikin salah, dia berkarya. Jangan sampai lu komenin dia, lu iniin dia, lu cuman bisa ngerosting, ngomongin, dan ngejelek-jelekin. Padahal karya lu tuh belum apa-apa gitu loh bro. Sorry nih ya, karya belum apa-apa tapi ngejudge orang, ngomong orang pakai kata-kata kasar. Itu menurut gua, my god, please. Kita bikin video hampir setiap hari. Video bukan itu doang. Dan lu bisa nganggap karya-karya di channel gue itu sampah atau apa, ya terserah lu ya. Tapi gue bikin video setiap hari bro. Gue tidur setiap hari itu 2-4 jam untuk bikin karya setiap hari di YouTube. Belum itu acara, belum gitu gue ngurus dagang dan lain-lain. Tapi YouTube, walaupun gue capek, walaupun gue sakit, gue cinta banget sama YouTube gue. Gue cinta banget sama penonton-penonton gue. Dan gue seneng ngeliat begitu banyak orang di belakang gue yang kasih support, yang ngebela, yang ngebacking, yang mereka gak seneng kalau gue dijahatin, yang mereka bisa emosi. Walaupun gue udah bilang kayak kita nggak boleh memukul, kita nggak boleh menyakiti orang lain, kecuali kita membela diri kita sendiri atau membela teman-teman kita, membela keluarga kita, itu boleh. Tapi kalau kamu belum disakitin, cuman diomongin tapi kamu main jahatin dia, enggak. Gue nggak pernah ngajarin A-Team kayak gitu. Tapi kalau kita membela diri kita sendiri, membela teman-teman kita, membela orang-orang yang kita sayang, kita harus, kita laki-laki, kita bela. Oke guys, gue mau bahas satu hal. Kalau ada yang bilang gue meet and greet di masjid, pelajari dulu, oke? Pelajari dulu. Mungkin itu alamatnya masjid, padahal itu aula ataupun tempat, suatu tempat. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan omongan
omongan orang yang tidak tahu aslinya, tidak bertanya dulu, tapi hanya menjadikan itu untuk clickbait dan AdSense semata. Karena lu bisa jadi menyinggung orang panitia yang membuat acara tersebut, ya kan? Itu apalagi yang bikin acara tersebut itu adalah organisasi muslim yang besar. Dia tahulah bagaimana sopan santunnya masjid, bagaimana kita menghargai sebuah masjid. Jadi jangan mudah ngejudge orang lain tanpa lu tahu dulu cerita aslinya. Sekarang gua akan bahas ini tentang prank-prank asli yang 100% asli, yang sangat berbahaya. Ini penting banget buat para prankster Indonesia. Penting guys, oke? Ini gue ingatin sekali lagi, bukan karena gue mau gimana-gimana. Ini penting banget. Apalagi mungkin penonton gue alhamdulillah banyak, yang berlangganan di channel ini banyak. Gue ingin ingetin satu lagi, penting banget kamu tahu tentang ini. Ini prank-prank yang berakhir dengan sangat berbahaya. Mungkin aku lihatnya aja bisa nangis guys. Yang pertama ini ada prank sekarat di rumah. Ini adalah seorang sahabat yang dikerjain dengan ditelepon untuk minta tolong ke rumahnya sendiri. Karena sudah sekarat akibat ada penjahat psikopat yang sedang menyiksa dan merampok rumahnya. Oke? Terus pas sahabatnya itu dikerjain, dia langsung panik, ketakutan, sampai akhirnya dia lari ke jendela loteng dan langsung terjun ke bawah guys. Ini niatnya cuma ngeprank, tapi dia sampai terjun ke bawah. Dia dikabarkan dia itu meninggal dunia gara-gara prank itu. Gua aja bacanya sekarang sampai merinding. Oke? Selanjutnya, ini tentang seorang pasangan kekasih suami istri guys. Wah, ini nih gue bacanya aja nggak kuat guys. Seorang wanita ini dikerjain, yang lain bukan adalah suaminya sendiri. Si cowoknya ini mau ngerjain kalau dia itu bunuh diri. Itu hanya menggunakan pistol dengan kecap dicampur sirup merah untuk membuat darahnya. Dan ujung-ujungnya nggak pakai lama guys, kekasihnya itu langsung ngambil pistol itu dan langsung menembakkan juga ke kepalanya sendiri gara-gara ingin mati bersama saking cintanya dia. Oh my god, damn bro. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Ini penting buat kita semua ya. Selanjutnya ada prank yang berujung dia ditembak guys. Di Indonesia mungkin bukan tembakan tapi pisau, mungkin alat-alat tajam lainnya saking dia takutnya. Di Tiongkok sempat terkenal prank yang berujung fatal ini guys. Awalnya hanya niat bercanda mengerjai orang di tempat umum dengan berpura-pura dikejar-kejar dan ditembak oleh mafia. Sampai akhirnya ketemulah sama orang yang bawa pistol beneran guys. Dan ini karena berniat ingin membantu dan menolong. Tapi akhirnya apa? Dia yang mau ngeprank malah ditembak bro. Mati bro. Dimasuki rumah sakit, darahnya nggak terselamatkan. Oh my god. Jangan sembarangan ngerjain orang lain kalau lu nggak minta izin dulu, lu nggak nanya dulu, ataupun lu memang mau 100% asli tapi prank lu itu cukup bisa menakuti ataupun bikin orang lain tuh berbahaya guys. Oke, masih penasaran? Selanjutnya aku kasih lagi selanjutnya. Selanjutnya ini sebenarnya ini keisengan yang biasa terjadi ya. Orang ngiseng di jalan raya kayak gitu-gitu kan. Tapi ini di malam hari. Ya ini pada prank kali ini ada dua orang pria yang berdandan seperti hantu kuntilanak dengan memakai kain putih dan rambut panjang palsu. Jadi skenarionya itu hantu satu berdiri di depan mobil korban untuk menakuti dari depan. Kemudian saat korban ketakutan dia mundur-mundur ke belakang. Nah muncullah hantu kedua lewat belakang. Malam itu apes banget buat kedua prankster ini ya guys ya. Saking takutnya ya, akhirnya dia ngegas. Nih di videonya di slow mo ya guys. Dia ngegas mobilnya, nabrak si prankster ini sampai kakinya patah dan parah guys. Kalian bisa bayangin guys, gara-gara mau bikin prank, lu sampai mencelakakan diri lu sendiri, lu sampai patah, lu sampai oh my god. Ini contoh-contoh prank-prank asli yang berbahaya. Nah yang terakhir ini adalah prank yang gue dulu sering banget lihat. Dan ini prank yang menurut gue paling bikin gue gak bisa tidur guys. Ini yang paling mengerikan. Lagi-lagi ini suaminya yang hanya ingin niat bercanda, kagetin istrinya, ngerjain istrinya ya. Jadi dia lagi menunggu istrinya pulang belanja. Dia lagi nelfon temannya sampai masuk ke dalam rumah. Dan suaminya tiba-tiba langsung saja mengageti istrinya waktu baru selesai nelfon temannya. Saking takutnya, dia langsung kabur keluar rumah untuk menyelamatkan diri saking kagetnya. Karena dia pikir itu benar-benar mungkin orang stranger, mungkin dia takut sama topeng atau apapun itu. Dan dia langsung lari keluar rumah, menyeberang tanpa melihat. Dan my god, dia ditabrak, dilindes, kepalanya bocor, pecah darah berceceran. Suaminya yang tadinya cuma niat ngeprank, ngagetin pakai topeng doang, lihat istrinya berdarah, kepalanya hancur. Udah cukup. Gua nggak mau bahas lagi prank-prank asli yang berakhir dengan bahaya. Gua sendiri ngeliat sampai sekarang masih merinding. Oke, di luar negeri orang itu habis ngeprank itu ada tanda tangan kontrak. Kamu habis di prank mau nggak tanda tangan? Atau itu minta persetujuan atau apapun itu. Apakah prankster Indonesia pernah melakukan itu? Gua nggak tahu. Karena kalau kita nggak ada itu, dengan mudah channel lu bisa dituntut ataupun dia nggak setuju dengan ada dia. Mungkin kamu sendiri tahu. Kemarin ada lagu yang sangat hit sampai view-nya udah ratusan juta. Itu di take down gara-gara orang yang dalam video klip nggak terima ada mukanya di situ. Dan dia terpaksa bikin yang baru. Itu udah besar loh, udah besar. Karena nggak semua orang bisa terima gitu. Makanya gue bilang coba lu bikin prank cewek matre, lu bikin 100% asli. Gue akuin lu hebat kalau lu berhasil bikin 100% asli. Karena lu harus izin, minta izin sama perempuannya, minta izin sama tempatnya. Apakah semua itu lu nggak izin, lu bikin? Itu nggak boleh bro ya. Jadi menurut gue keamanan lebih penting walau settingan daripada lu bikin
bikin real tapi mencelakakan orang lain, merugikan orang lain, tidak disetujui orang lain, atau lu sendiri maju ke jalur hukum. Jadi nggak ada niatan sedikit pun gua kalau ngeprank orang ataupun minta izin ke orang atau prank itu nggak 100% asli untuk membodohi orang lain. Ingat ya, nggak ada niatan 1% pun di otak gua untuk membodohi orang lain. Bukan. Niat gua lebih menghibur orang lain, bikin konten yang orang tuntut gua bikin, yang menurut gua itu paling susah yang harus gua bikin. Makanya gua bilang kalau lu bisa bikin kayak gitu, gua tunggu. Yang ngomong-ngomongin gua tunggu lu bikin juga. Dan gua perlu bukti gimana caranya lu bikin 100% itu asli. Tanpa lu minta izin sama ceweknya, tanpa lu, wah my god bro, itu berbahaya men. Mungkin kalau channel lu belum gimana-gimana lu bisa ngomong gitu ya. Tapi kalau channel lu udah cukup berpengaruh, ya walaupun gua masih banyak belajar di channel gua sendiri, lu harus lebih mentingkan keselamatan orang lain dan easy dan tanya daripada lu perjuangin asli tapi lu nggak disetujui, channel lu ditutup. Oke? Jadi gue cuman mau himbau ke semua, jangan mudah terpengaruh omongan orang lain. Kita bikin video adalah untuk menghibur orang lain. Kalau yang nggak terhibur ya nggak apa-apa, nggak usah. Tapi kalau yang menurut lo semua gue harus minta maaf karena bikin video itu, gue minta maaf sebesar-besarnya. Gue laki-laki, gue harus minta maaf. Kalau memang menurut lo gue salah di video itu, gue minta maaf sebesar-besarnya dari hati gue yang terdalam. Tapi gue menerima banyak banget orang yang suka dan malah suruh bikin lagi. Mungkin gue belum mau bikin sekarang karena gue nggak mau nambah-nambah orang mempertanyakan ini, atau makin banyak lagi orang memanfaatkan itu untuk nyari gitulah. Dan kita tuh nggak usah terpengaruh dengan misalnya orang membenci seseorang, kita ikut membenci. Orang membenci ini, kita ikut membenci. Kalau gue lebih suka kita memuji orang lain, ayo kita ikut memuji. Kita memberikan apresiasi ke orang lain, kita ikut mengapresiasi. Jadi negara kita tuh, gue cinta kalau Indonesia itu yang damai, sejahtera, mencintai sesama, saling kompak, saling support. Kalau ada masalah, lu boleh DM gue, lu boleh chat gue, lu boleh kontak gue. Gak usah harus kita membangun opini publik untuk menyerang. Kenapa harus kayak gitu? Kenapa harus semua tuh tentang membenci gitu? Semua itu tentang menyerang gitu loh. Alright, gue gak tau kenapa akhir-akhir ini banyak banget orang pengen mencari kesalahan, dan sebentar kesalahan sedikit dibahas. Yang pasti semua omongan orang yang mungkin tidak mendukung ataupun gak suka sama gue, apa yang perlu gue perbaiki. Tapi omongan kamu untuk menjatuhkan gue, sorry, gue tetap akan fokus di kerjaan gue tetap akan terus berkarya tanpa peduliin omongan-omongan yang menjatuhkan gue. Karena gue yakin, karena udah menuju 5,5 juta subscriber, itu bukan sekedar angka bro. Itulah adalah orang-orang, karena kenapa kita menjadi yang terbesar. Banyak orang yang menyukai dan support channel ini terus untuk lebih baik lagi. Dan mereka sama-sama mengingatkan dengan cara yang baik, dengan cara dengan ngomong kasar atau apa, mengingatkan dengan cara yang baik. Gue bukan orangnya kalau kayak gitu harus gitu, ataupun kalau gue menganggap itu benar, enggak. Gue orangnya fair gitu loh ya. Dan namanya kalau kalian lihat Cristiano Ronaldo, dia gak nyetak gol aja di 2 match, dia langsung dicaci maki satu dunia. Karena orang gak menilai bagaimana dia susahnya mencapai di titik itu. 5 kali pemain terbaik dunia, dia mencetak banyak rekor, dia mencetak banyak prestasi. Tapi dengan 2-3 match saja dia gak mencetak gol, orang bisa membenci dia dan bilang lu tuh nggak berbakat, lu tuh nggak bisa main, lebih bagus Messi, lu tuh ya elah, lu keberuntungan doang main di Real Madrid. Banyak aja orang mencaci maki, ngomongin dia. Tapi bagaimana kalau kamu lagi ditekan atau kamu lagi dibilang orang lain, bagaimana kamu tetap stay on the track, tetap terus berjuang, tetap terus berkarya, jangan pernah luntur. Karena lu harus yakin, angka, numbers can lie, angka tidak berbohong. Kalau banyak orang yang support kamu, kita akan terus berkarya. Jadi kita nggak usah fokus ke orang yang membenci. Sekali lagi, apa kita fokus ke orang yang membenci? Kita nggak ada waktu guys, kita fokus ke orang yang mencintai dan mendukung channel ini terus. Haters gonna be hate, lovers gonna be love. Karena losers akan fokus kepada winners, dan winners akan fokus on winning. Stop hating, start loving. Cinta persatuan, cinta damai. I'm Atta Halilintar. Support terus channel ini terus untuk lebih baik lagi dan memberikan masukan-masukan yang lebih keren, lebih gokil, lebih baik lagi. Peace.